Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Agar menambah barokah dari majelis ini Bapak Ibu, saya akan nanti membacakan beberapa petikan dari kitab Prophetic Parenting ya, atau kitab yang judul aslinya adalah Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal Metode Rasul dalam Mendidik Anak. Ini kitab yang dipuji oleh para ulama, bahkan seorang ahli sejarah dan bahasa Al-Quran, Lughatul Quran, Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi sampai mengatakan kalimat begini nih: seluruh pemaparan dalam buku ini layak untuk menjadi pedoman dan panduan dalam metode pendidikan, dan buku ini layak untuk berada di setiap rumah. Berarti rumah yang belum ada buku ini segera beli, biar nggak terkena biar nggak terkena biar mendapatkan kebaikan dari buku ini. Buku ini setahu saya pernah tanya langsung kepada almarhum Ustadz Fani Rahman yang menerbitkan buku ini. Beliau meminta izin langsung kepada penulisnya, dan Masya Allah penulisnya mengatakan silahkan diterbitkan, Anda tidak punya kewajiban satu rupiah pun satu rial pun kepada kami. Jadi ini 100% oleh penulisnya diberikan sebagai wakaf untuk diterbitkan di Indonesia. Alhamdulillah. Sehingga oleh penerbitnya waktu itu dibikin agar harganya lebih mudah terjangkau. Jadi jatahnya penulis itu diberikan untuk pembeli, sehingga harganya alhamdulillah lebih mudah, karena buku setebal ini harganya nggak tahu sekarang berapa gitulah ya. Karena tadi saya lihat di sana bukunya lebih tipis dari sini, harganya 99. Wah, ini dulu saya beli 100.000 nggak nyampe. Dulu, nggak tahu sekarang. Nah, sebelum saya akan bacakan ini, saya akan sebutkan satu penelitian menarik yang melibatkan antara orang tua dengan anak. Penelitian ini muncul di dalam riset tentang otak sebenarnya, brain, how the brain works, bagaimana otak itu bekerja. Dan kaitannya dengan apa yang akan didapatkan oleh anak-anak kita ini ketika di masa mendatang mereka kita biasakan berpuasa. Di dalam satu penelitian ada satu ruangan yang disediakan oleh para peneliti, sebagian besar adalah teman-teman psikologi di luar negeri, itu bilang kepada orang tuanya, entah bapak entah ibunya, bahwa anak-anak usia kecil, ya kira-kira usia PAUD, bahkan mungkin belum usia TK tapi usia kelompok bermain nih. Kalau TK itu kan ada usia pinten kalau TK niku? 4, 5, 6 nggih. Ini mungkin di bawah 4 atau ya kira-kira maksimal 4. Karena kalau dilihat dari anaknya masih kecil-kecil. Lalu mereka masuk ke dalam ruangan dengan pesan dari peneliti, bapaknya atau ibunya nanti akan bilang sesuatu kepada anak. Ruangannya kecil, nggak begitu besar, terang, lebih terang daripada ini. Kemudian ada tulisannya. Tulisannya itu in English. Eat sweets, you'll be happy. Makanlah permen, kamu akan bahagia. Lalu ada gambar permen dan ada toples gede. Bukan toples itu ya, kayak tabung isinya itu permen. Beragam permen yang warnanya itu kalau buat anak-anak sangat menggoda. Setelah melihat ruangannya yang sampai, makanya banyak anak begitu masuk langsung wow. Jadi ekspresinya senang sekali. Masuk ruangan istana permen. Bayangkan akan dapat banyak permen. Terus dia didudukan sama bapaknya atau ibunya di satu meja. Terus ini ada, di kursi, ini ada meja. Kemudian bapaknya atau ibunya bilang begini, nah ini permen untukmu. Terus ditaruh, permennya satu, ini permen untukmu. Bapak atau ibu ya, bapak mau pergi dulu kira-kira 2 menit. Kalau kamu tidak makan permen ini sampai bapak kembali, kamu akan dapat tambahan 2 permen. Kamu pilih mana? Makan sekarang atau nunggu bapak atau nunggu ibu 2 menit lagi kamu dapat 2 permen. Nah, menurut bapak ibu milih nopo mereka, anak-anak kecil ini? Adik-adik milih mana, Dek? Dapat 1 apa dapat 3? Semua anak 20 anak itu semuanya bilang I'll wait.
Saya akan tunggu agar dapat tambahan 2 permen. Dan betul mereka menunggu semuanya. Ada hidden kamera, ada kamera tersembunyi kayak itu kan merekam itu ya. Itu kamera itu dari beberapa angle, dari depan, dari samping, untuk melihat reaksi anak selama sekitar 2 menit nunggu ibunya, bapaknya balik, itu apa yang mereka lakukan. Dari 20 anak ini, menit pertama rata-rata tahan. Tapi begitu mulai menit kedua, itu matanya lihat sana permen, lihat sana permen, lihat depannya permen. Itu kemudian tangannya mulai bergerak. Sebagian nggak mau melihat, tapi tangannya bergerak, terus memegang permennya, lalu memakannya, pura-pura nggak lihat. Ekspresinya merasa bersalah. Dari 20 anak, kata para peneliti, hanya 3 orang yang tahan tidak makan permen sampai bapaknya atau ibunya balik ke situ. Kebetulan yang tahan itu satu di antaranya adalah yang diajak bapaknya. Nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin bapak-bapak memang lebih tegas daripada ibu-ibu mungkin. Karena penelitian itu nggak membuktikan itu. Kalau saya curiga iya, karena kebetulan yang anak yang dijadikan contoh itu nada tegas bapak itu membuat dia yakin. Tapi kalau ibu itu kan nadanya kan lebih, ya enggak, nanti kan gitu ya Bu ya, kadang ya anaknya ya enggak apa-apa deh, besok lagi jangan diulangi ya. Tapi kan ya enggak apa-apa dehnya itu bikin anak berarti enggak apa-apa. Tapi kalau bapak kan, nah dengarkan sungguh-sungguh. Nah itu kan beda, walaupun perintahnya sama, tapi ya siapa yang memerintah itu berkait erat dengan keyakinan anak untuk menjaga amanah tersebut. Ya ibu-ibu berarti besok lagi sing lebih tega nggih kalau anaknya latihan puasa. Ini puasanya latihan 2 menit. Apa yang disampaikan oleh para peneliti? Ini kan risetnya tentang otak. Anak-anak yang biasa resisting temptation, menahan cobaan, menahan godaan, itu ternyata memiliki kemampuan otak yang lebih baik daripada anak-anak yang apa-apa dikasih, yang tidak ditantang untuk berpuasa walaupun hanya 2 menit, walaupun hanya 5 menit. Ini kita nggak bicara panjang. Artinya anak-anak sebelum 7 tahun itu boleh berpuasa ala mereka. Ya 5 menit boleh, tapi bahasanya puasa. Begitu mereka mau minum, mau makan, kita bahasanya buka puasa. Ya anak usia 5 tahun suruh puasa, itu ya nanti setiap 1 jam buka puasa, berarti buka puasanya bisa 12 kali, nggak apa-apa. Tapi bisa aja nih puasa. Terus mau sudah lapar ya sudah, yuk buka puasa. Kalau masih tahan dulu ya. Sampai betul-betul nggak tahan, nah silahkan buka puasa. Nanti ketika 7 tahun sudah, nanti dia akan mudah naik level, lebih mudah untuk berpuasa. Insya Allah usia 8, 9 yang sudah biasa puasa, nggak nyampe 10 tahun pengalaman saya, 8 tahun sudah 30 hari atau sebulan full bisa puasa. Kenapa ini terjadi? Jadi ketika kita mengajari anak untuk mau menahan diri, tidak makan, tidak minum, walaupun hanya 2 menit, 5 menit, 1 jam, 2 jam, apalagi sampai setengah hari, itu saat itu terjadi penguatan, ada yang nyebut namanya mielin di dalam saraf-saraf otaknya anak. Riset yang lain, anak-anak yang biasa dilatih puasa, entah namanya puasa atau tidak, karena ini risetnya bukan orang Islam, itu mereka memiliki satu adversity yang lebih kokoh. Adversity itu apa nggih? Kemampuan untuk menghadapi hambatan, kemampuan untuk mengatasi hambatan di masa mendatang lebih kokoh. Yang kedua, tingkat kesuksesan di berbagai bidang yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka biasa untuk tidak mudah menyerah. Mau gagal, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Itu beberapa hikmah puasa. Dan itu pun tidak muncul di zaman Rasul, itu muncul di zaman kita ini, riset-riset ini. Karena menggunakan standar otak, standar kesuksesan, standar duniawi. Itu saja Bapak Ibu, itu sangat membantu anak-anak kita berhasil. Nah, niki ngapunten nggih simbah-simbah ingkang gadah putu, tega mboten Mbah? Nek putune kan poso terus sakit. Tega mboten Mbah nek ngoten niku. Saya kan anak saya tega, saya nggak tahu kalau besok punya cucu ya, saya nggak tahu. Karena bapak saya itu tegas sama anaknya, tapi kalau sudah sama cucu agak beda. Enggak, padahal bapak saya tegasnya luar biasa, tapi begitu sama putu itu
kelihatan sekali bedanya. Oh, apakah saya juga besok seperti itu? Nggak tahu nih bapak-bapak ini. Masya Allah, makanya bapak-bapak saran saya punya cucu itu waktu masih muda, jadi biar tegasnya lebih kerasa. Anaknya suruh nikah muda. Nah, kita akan nanti lihat beberapa dalil yang dilakukan oleh para sahabat. Itu sebenarnya sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ketika muncul perintah untuk puasa, itu para sahabat juga sudah melatih anak-anaknya itu untuk menjaga diri dari apa-apa yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena memang yang namanya puasa ini, siam, itu memang ibadah yang istimewa. Ada satu kitab judulnya Sifat Siam atau Sifat Saum Nabi, itu membahas tentang fadilah, fadail, apa saja keutamaan puasa ini. Ada berapa? Malah senyum. Ada berapa kok? Ada berapa Bapak Ibu keutamaan puasa? Banyak. Oh, jawaban yang saya nih, okay? Itu lebih dari 15. Aksar, lebih banyak daripada 15. Saking itu hanya yang pakai dalil. Karena kalau fadilah itu kata ulama itu bidalil, bil hujjatid dalil, dengan hujahnya dalil, bukan dengan hikmah. Kalau hikmah banyak sekali. Karena hikmah puasa itu tadi yang saya ceritakan adalah riset-riset yang mengungkap hikmah atau manfaat yang kita dapatkan dari puasa. Nah, satu di antaranya yang sangat penting di dalam puasa itu untuk melatih anak kita itu menjadi bagian minal muslimin. Hari ini ada 6 juta lebih, mungkin bahkan 60 juta penduduk Yaman itu kelaparan. Bahkan dikatakan daerah paling lapar di muka bumi saat ini adalah di Yaman. Afrika sudah kalah. Dulu kita pernah mengalami hal yang sama. Busung lapar di Indonesia itu pernah menjadi bukan hanya endemi tetapi pandemi. Lapar, nggak ada makanan, nggak ada yang diminum, akhirnya mati karena kelaparan. Naudzubillah min dzalik. Makan ala kadarnya. Nggak tahu, mungkin simbah-simbah mengalami mboten nggih, ngoten niku nggih. Nggak ada yang dimakan kecuali aking, ngoten niku, nasi yang sudah sangat keras, pakai baju, pakai goni yang isinya kutu semua. Simbah saya cerita ngoten niku. Dan Masya Allah, ya karena simbah saya dari ibu itu umurnya panjang, saya sempat berjumpa dengan beliau, ceritanya ya luar biasa. Dan saya pernah ngalami kampung yang memang nggak ada listriknya, ya kampungnya simbah saya itu. Karena itu kampung yang dulu itu dalam tanda kutip kampung yang napa nggih? Kampung yang anti perjudian. Ketika yang mimpin itu agak bermasalah dengan sejarah itu akhirnya kampung itu, sampai saya itu pernah ngalami kampungnya simbah saya itu nggak ada listriknya sama sekali, sehingga kemudian kalau jalannya sangat jelek, sehingga pernah kami itu naik Vespanya bapak itu kecemplung kalen. Saya senang saja, alhamdulillah saya senang. Wah asik. Bayangkan naik Vespa, jalannya becek, kecemplung kalen, itu bagi saya itu pengalaman yang sangat mengesankan. Sampai bapak saya ketawa, kamu itu loh Vespa bapak kecemplung malah ketawa. Karena saya ikut kecemplung dan senang. Wih asik. Nah itu padahal tahun 1980-an. Karena saya lahir tahun 1980, berarti itu mungkin usia saya 5 tahun, 6 tahun. 1985, 86 itu masih ngalami kampung tanpa listrik, jalannya jelek sekali, dan rumah simbah saya itu hanya gedek. Gedek apa gedek? Gedek nggih, betul nggih, gedek, betul gedek. Dan Masya Allah simbah saya itu sangat bahagia. Karena yang penting bagi simbah saya itu bukan ada listrik atau nggak ada listrik. Bukan jalan bagus atau nggak bagus, tapi iso sholat atau ora. Simbah saya itu nggak bisa baca Latin, kayak gini itu nggak bisa. Tapi kalau nulis Arab, wah cucunya putunya bingung. Nulis apa ya mbah? Surat. Jadi suratnya simbah saya itu pakai tulisan Arab. Allahu Akbar. Ini saya nggak tahu nih di antara kita semua yang di sini siapa yang bisa nulis Arab. Nulis surat itu ke anaknya pakai tulisan Arab. Bagi saya itu lebih keren daripada ngapunten nggih, daripada bisa kayak gini nih tulisan Latin. Tapi kan di zaman itu Belanda menghembus-hembuskan bahwa yang nggak bisa Latin
itu jelek. Maka dan itu terbawa sampai ke pemerintahan kita. Harusnya kan ya Arabnya dipertahankan ditambah dengan aksara Latin. Harusnya kan ngoten. Tapi dikatakan yang tidak bisa Latin meskipun bisa Arab disebut buta huruf. Padahal kan boten harusnya. Itu itu kalau kita lihat di dunia internasional itu adalah cara musuh untuk menjajah suatu negara. Diasingkan dari Arab sehingga dia asing dengan Quran, sehingga asing dengan Islam, sampai akhirnya tidak paham lagi bagaimana meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya rasanya berat, hadis itu rasanya berat karena Arab. Kemudian terjemahannya kadang salah. Nah itu yang repoti. Contohnya duba itu kadang diterjemahkan acar, kadang diterjemahkan nama meleh. Abon atau yang lainnya, padahal itu artinya bukan itu, tapi aslinya adalah labu kuning. Oke, kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memerintahkan para sahabat untuk puasa di tanggal 10 Asyura. Lalu memberikan pengumuman kepada para penduduk di daerah Madinah, khususnya kaum Ansor. Sesiapa yang hari ini berpuasa hendaknya meneruskan puasanya. Dan siapa yang hari ini tidak puasa, berhenti tidak puasanya, hendaknya berpuasa di sisa harinya. Pengumumannya ngoten nggih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas nggak pakai horn ya, karena belum ada horn, nggak pakai mic. Sudah belum? Apa kata para sahabat? Setelah itu kami berpuasa dan memerintahkan anak-anak kecil kami berpuasa. Pertanyaannya kepada kita, berapa usia anak-anak yang diperintah? Kalau kita lihat hadis yang lain, usia perintah itu usia perintah berapa Ibu? 7 tahun. Wa'muru abna'akum bis-shalah wa huwa sab'a sinin. Berarti kalau kita lihat ini, kalau sahabat itu insya Allah nggak akan mengingkari Rasul, berarti yang diperintah untuk puasa adalah yang usianya 7 tahun ke atas. Yang di bawahnya sangat mungkin diajak, sangat mungkin ditawari, tapi tidak boleh diperintah. Kenapa? Karena standarnya sholat wajib saja itu mulai 7 tahun. Apalagi bukan sholat wajib. Puasa itu wajib, tetapi dia tetap dari segi syariat di bawahnya puasa. Maka yang diperintah insya Allah berdasarkan hadis ini itu adalah 7 tahun ke atas. Yang kecil ditawari. Kami pergi ke masjid, selesai dengan memerintahkan tidak. Mereka membuat satu komunitas agar anak-anak kecil ini kuat puasa. Kemudian kami pergi ke masjid. Di sana kata para sahabat, kami buatkan untuk mereka mainan dari kain wol. Nah, ini berarti anjuran untuk mengajak anak-anak kecil yang latihan puasa dikumpulkan di satu tempat seperti masjid ini, lalu diberi kegiatan. Kegiatan ini contohnya adalah mainan. Apabila satu di antara anak-anak kami itu menangis karena lapar, tanda ini nomor nangis. Kalau belum nangis jangan ditawari. Lihat ekspresinya sedih itu jangan ditawari dulu sampai nangis. Kalau belum nangis tenang. Yang ini kata sahabat nangis dulu. Nangis karena lapar. Lalu apa diberi minuman, makanan? Boten. Dikasih mainan biar lupa laparnya, agar lupa hausnya. Itu terus berlangsung sampai saatnya berbuka. Masya Allah. Pripun ini? Cocok nama bener ini? Berarti setelah ini beli mainan. Ini saya melarisi yang jualan mainan. Ada nggak jualan mainan? Nonton Ibu nggak? Ada. Sudah disiapkan. Loh, berarti itu ada dalilnya ternyata itu ya. Alhamdulillah. Jadi ini dalil dari Imam Muslim Sahih dalam kitab Sahih Muslim. Artinya menyiapkan mainan yang mendidik untuk anak, bacaan yang mendidik untuk anak, kegiatan yang mendidik untuk anak di masjid. Ini kegiatannya bukan ngaji loh ya. Kegiatannya itu adalah kegiatan yang menjadikan anak itu merasa ringan,
merasa lupa, tidak lupa dengan laparnya, sehingga bisa meneruskan puasanya sampai waktu berbuka. Kalau kita ini ngapunten, kalau Ramadan itu biasanya program di masjid mulai ini pun ba'da asar apa sebelum asar? Ba'da asar. Karena ini nggak ada keterangan ini, mungkin kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana dengan anak-anak setelah zuhur. Apa kegiatannya? Tidur, ya bagus. Terus bagaimana cara membuat anak tidur? Dielus-elus, digendong-gendong, sama dibacakan buku. Kita tuh sering menyepelekan anak-anak kita, sehingga yang dibacakan itu buku anak-anak yang banyak gambarnya, mboten. Harusnya dibacakan buku cerita sahih atau bahkan hadis. Dibacakan dulu teksnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Menurut Bapak Ibu, anak-anak kuat nggak dibacakan kayak gitu? Pengalaman saya kuat. Saya melakukannya. Dan bukan hanya ke anak saya mencoba dengan anak-anak yang lain, itu ternyata menarik. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang sesuai dengan fitrahnya anak. Fitrah itu kan sesuatu yang sudah ditanamkan Allah Ta'ala tadi itu ya, bahkan semenjak anak itu lahir. Karena lughatul fitrah adalah lughatul Arabiyyah, maka anak itu sangat senang dengan bahasa Arab. Pernah ada ponakan saya itu nangis, saya ajak ngomong pakai bahasa Arab kecil-kecil, dan kemudian saya bacakan Al-Fatihah. Anak kecil yang belum bisa berangkang itu langsung berhenti nangisnya, lalu senyum-senyum. Saya bilang waktu ke ibu saya, bu ini ibu, anak kan termasuk cucunya ibu saya. Allahu Akbar. Jadi anak kecil pun bisa berhenti ketika diakrabkan dengan Al-Quran, yang itu bahasa Arab ya, atau dengan bahasa yang lain. Tadi pagi saya ngajak anak saya yang nomor 4, Umar, itu pakai bahasa tadi malam gitu. Saya tanya dia, "Madza ta'mal ya Umar?" Senyum-senyum dia. Terus saya ajari, jawabnya begini, anak akul, dan lidahnya fasih. Ada yang lagi digendong sama uminya tuh. Lidahnya fasih. Saya kaget, ternyata bisa ya anak kecil. Karena saya pernah tunjukkan video, ada seorang anak di Libanon, usianya 4 tahun, ya seusia Umar itu. Diajari bapaknya itu setiap hari itu kalau berbicara, huwa yatakallam ma'a waladi bil lughah al-Arabiyah al-Fusha. Setiap hari diajak ngomong pakai bahasa Arab yang fasih. Dan anak itu kalau jawab bapaknya itu Masya Allah lebih fasih daripada minimal saya lah. Saya itu bayangkan, fasih dia, dan jawabannya bagus sekali. La wallahi ya abi. Jawabannya itu bagus banget. Dan logikanya itu logika yang dalam. Usia 4 tahun. Kenapa? Dilatih belajar bahasa Arab Fusha. Makanya kata teman saya, gampang. Mau anaknya cepat bahasa Arab, gampang. Pindah ke Arab. Dengar tiap hari omongan Arab, insya Allah lancar bahasa Arab. Dan itu dilakukan oleh beberapa teman kami. Betul, memang pindah ke, tapi Arab yang fasih, jangan Arab yang pasaran. Contohnya ya Madinah itu lumayan. Terus kemudian Sudan, Yaman, beberapa daerah Yaman itu bahasa Arabnya fasih. Itu anak kecil setiap hari dengarkan orang ngomong Arab, insya Allah lancar bahasa Arab. Yang repot bapak ibunya. Diajak ngomong bingung bapak ibunya. Tapi kalau jenengan tinggal di Arab, teman saya itu usia 36 tahun memutuskan pokoknya saya pindah. Dia milih Suriah waktu itu, belum ada kasus seperti sekarang. Masya Allah. Nggak nyampe 1 tahun, sudah fasih ngomong Arab dengan para masyayikh. Sudah bisa menerjemahkan bahasa Arab. Dan sudah bisa ngomong biasa ngisi bahasa Arab maupun menerjemahkan bahasa Arab. Padahal sudah 36 tahun, artinya sudah lebih tua. Ada kenalan kami itu cerita, ada seorang profesor dari Jepang masuk Islam. Khitanya sudah tua, mungkin 50 tahun ke atas. Dan pengen sekali bisa segera bahasa Arab. Maka profesor ini melakukan tindakan yang luar biasa. Pindah ke Arab. 2 tahun balik, lancar bahasa Arab. Tapi kan tidak ada yang senekat itu kita ini ya. Ente betul saya nekat nonton itu. Bismillah. Pendiri sajadah itu ada 7 orang. Dan 1 di antaranya senekat itu.
kelamaan ini saya nunggu antrian haji, udah kelamaan. Akhirnya dia daftar kerja di Arab Saudi. Jadi driver di Arab Saudi, gajinya rial. Tiap bulan bisa umrah, tiap tahun bisa haji. Dan itu dilakukannya, berangkat. Modalnya yakin sama Allah Ta'ala. Karena saya tahu dia modalnya hampir nggak ada. Berangkat dan diterima. Dan pulang-pulang ya biasa. Dia telepon pakai bahasa Arab. Karena sekitar 5 tahun tinggal di Arab. Kerjaannya apa? Driver. Karena cita-citanya adalah bisa haji, bisa umroh, nggak usah nunggu lama. Itu sebelum pandemi. Namanya Pak Mukhtasar. Dulu kamarnya di situ. Itu ada 2 kamar itu dulu satu di antara kamar tempat tinggal beliau setelah pulang dari Arab. Sekarang sudah ngurusi pondok pesantren dan panti asuhan di daerah Cilacap. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dimulai dari kita. Kita yakin nggak puasa itu baik bagi anak kita? Kalau yakin, ayo kita lakukan. Pertama, tanamkan kecintaan puasa pada diri anak. Jangan biasa mengeluh saat puasa di depan anak. Karena anak akan merasakan puasa itu berat. Kenapa? Lihat umiknya kalau puasa itu lemesan. Lihat bapaknya kalau puasa itu suka mengeluh. Apalagi kalau lihat minuman terus langsung ekspresinya. Itu nggak pakai bicara, anak menangkap. Oh, berarti puasa itu merepotkan. Kita yang harus menggembirakan anak-anak kita. Puasa itu asik, puasa itu enak, banyak keutamaannya. Termasuk tadi membacakan tadi ya ayat-ayat tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita terjemahkan artinya. Di depan anak-anak kecil kita ini. Di depan anak-anak kita. Jadi tidak hanya kita yang puasa, Nabi Adam puasa, Nabi Nuh puasa, Nabi Ibrahim puasa, semua umat sebelum kita semuanya itu berpuasa, diwajibkan puasa. Kita juga diwajibkan puasa. Lalu kita bacakan hadisnya, keutamaan puasa ini sehingga anak itu menganggap puasa keren. Iya, karena orang rela meninggalkan lapar, rela meninggalkan dahaga, rela meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa demi Allah Ta'ala semata, maka kata Allah, wa ana ajzi bih, dan aku Allah yang akan memberi jaza, balasan kepadanya. Kira-kira kalau Allah ngasih balasan itu balasannya apa? Kalau anak-anak kecil itu saya nggak tahu nggih, ibu-ibu, bapak-bapak pernah ngajak diskusi anak-anaknya, apa yang mereka inginkan sebagai hadiah dari Allah? Pernah dereng? Anak-anak kita itu kita ajak dialog. Besok kalau kamu puasa insya Allah penuh, lalu ditanya oleh Allah, mau hadiah apa nak? Itu anak-anak kita pernah ditanya kayak gitu mboten? Nanti ditanya nggih. Mau hadiah apa nak? Anak saya jawab, satu di antaranya yang saya ingat itu adalah es krim. Saya nggak tahu, hampir semua anak saya itu sukanya es krim. Saya bukan penggemar es krim. Es krim, oh es krim, saya langsung mau mematanya, es krim mau minta 1 truk. Wah, dia kaget kan, hah 1 truk, memang bisa Pak? Oh bisa, apa yang tidak Allah bisa? Kamu minta durian tanpa duri aja bisa. Anak-anak saya suka durian semua. Ini sesuai kesukaan ya. Kalau nggak suka durian ya nggak ngefek ini. Kamu minta apa lagi? Permen pakai helikopter bisa, mobil bisa terbang bisa. Wah, mobil bisa terbang? Iya bisa. Apa yang tidak Allah bisa? Nah, Allah bisa semua. Kamu minta apapun Allah kasih. Syaratnya kamu sholat karena Allah, kamu puasa karena Allah. Maka hadiahnya terserah kamu, Allah akan berikan. Sehingga anak lebih mudah membayangkan. Anak di usia sebelum 7 tahun, menurut para peneliti otak, itu disebut operasional konkret. Ada juga yang mengatakan mulai 7 tahun itu sudah bisa diajak operasional abstrak. Itu maksudnya secara sederhana, anak-anak itu akan lebih mudah membayangkan kalau sesuatu itu konkret dalam bayangannya. Sesuatu yang akrab dengan dia. Nah, itu membantu dia untuk lebih mudah kuat ketika berpuasa. Terakhir, ini kayaknya sudah habis waktunya. Bapak Ibu dianjurkan selain tadi menggembirakan anak, mengumpulkannya di satu tempat, memberikan dia kegiatan yang menyenangkan. Ingat menyenangkan. Itu yang kedua adalah mengajak anak untuk berdoa dan berbuka puasa.
Dulu saya ingat sekali, standar Jokaran itu ditegaskan oleh Dewan Syuro-nya, Ustadz Jazir satu di antaranya. Kalau kita ngajak anak sahur, ya sahurnya itu yang menggembirakan. Kalau kita ngajak anak berbuka, itu ya yang menggembirakan. Contohnya pun adalah yang hangat, jangan yang adem. Bukan es ya, tapi adem. Adem itu maksudnya nasinya adem. Ya, nah ini saya ini enak nih saya. Enggak, maksudnya itu nasi dingin, sayur dingin, lauk dingin itu kira-kira kan bikin anak tambah males dan mules mungkin nggih. Maka standar yang memang lebih capek, tetapi ternyata menggembirakan orang dengan puasa, apalagi anak-anak kita itu penting. Kenapa? Agar tertanam dalam dirinya kesukaan, kecintaan, kegembiraan puasa. Puasa itu menyenangkan. Puasa itu menyenangkan. Saya pernah melakukan riset bekerja sama dengan beberapa panitia Ramadan. Memang semua waktu itu mereka saya minta riset ke anak-anak TPA-nya. Ternyata semua, hampir semua, kalau nggak semua, hampir semua anak itu yang diingat dari Ramadan apa? Buka puasanya. Itu persis seperti yang sudah Rasul sampaikan. Kenapa? Karena besok siapa yang lisaim farhatan, ini terakhir nih. Lisaim farhatan ini yang bisa kita manfaatkan. Kalau Anda mau membuat anak-anak Anda senang puasa, cinta puasa, ingat nasihat Rasul. Lisaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Farhatun indal fitri, kegembiraan saat buka puasa. Makanya kita nyebutnya iftar. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan saat bertemu dengan Allah Ta'ala. Berarti kegembiraan buka puasa dan kegembiraan besok kalau ketemu Allah mendapatkan hadiah dari Allah. Itu yang harus kita tanamkan, kita berikan kepada anak, sehingga anak itu punya angan-angan atau ambisi jangka panjang. Besok saya mau ketemu sama Allah bawa pahala puasa. Besok saya mau ketemu sama Allah membawa pahala taraweh. Besok saya mau ketemu Allah membawa pahala baca Quran di bulan Ramadan. Besok saya ketemu Allah pengen bawa pahala qiyamul lail. Besok saya ketemu sama Allah pengen bawa pahala Lailatul Qadar. Ini Rasul memberikan saran begitu. Dan khusus tadi di puasanya sendiri, ini PR-nya buat ibu-ibu ini ya. Tolong Bu, masak yang enak Bu nggih. Yang enak. Versi anak, bukan versi jenengan, bukan versi bapak-bapak. Versi anak. Enak, tapi ingat, enaknya Islam itu adalah anak seneng, Allah seneng. Nah, berarti halal thayyib. Jangan versi anak yang enak anak semua diberi mboten, tapi halal thayyib. Kita gembirakan anak dengan yang halal dan thayyib. Kita berikan hadiah kepada anak yang halal dan thayyib. Pengalaman saya, anak-anak itu kalau ditegasi dengan standar yang jelas, seperti Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, diberi keterangan, inna syirka la zulmun azim. Jadi kalau melarang anak, itu sebelum datang godaannya sudah kita larang. Kemudian kalau standar Luqman Al-Hakim, kita beri keterangan mengapa itu dilarang. Nah, jangan es. Es itu merusak daya tahan, menurunkan kekebalan tubuh, dan seterusnya. Kita terangkan di awal. Lalu apa yang baik? Yang baik kita terangkan, kasih pilihan-pilihan yang menyenangkan anak, dan itu halal thayyib. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Dan majelis ini berarti jihada terakhir di bulan Sya'ban ini. Insya Allah Ramadan kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semua. Setiap sore sebenarnya, setiap sore dibuka kesempatan untuk buka puasa bersama. Kalau nggak di sini, saya yakin Bapak Ibu sudah punya rencana untuk menggembirakan, memakmurkan masjid-masjid sekitarnya. Monggo kita jadikan masjid-masjid kita, rumah-rumah kita menjadi tempat-tempat yang paling Allah cintai di bulan Ramadan. Termasuk karena anak-anak kita dengan gembira, dengan sukacita menyambut dan memuliakan bulan suci Ramadan. Satu di antaranya dengan berpuasa. Dan insya Allah nanti kita, insya Allah ini bagi yang berkenan, Ramadan ini insya Allah Sajadah kerjasama dengan lembaga riset ISA
akan mengadakan i'tikaf spesial Baitul Maqdis di 2 masjid ini rencananya insya Allah, di Masjid Wirokrama dan di Masjid Sorolaten selama full 10 hari. Kalau ada yang berkenan, karena ini hanya terbatas, kalau ada yang berkenan ikut ambil bagian, bawa anak-anak boleh enggak? Boleh pakai banget. Tapi jangan bayangkan standar anak-anak nanti itikafnya kayak jenengan nggih mboten. Nanti ya standarnya ada mainnya, ada kegiatan lainnya insya Allah nanti akan kita ikhtiarkan hanya untuk mungkin maksimal 20-20. Karena ini akan ada program yang istimewa dengan Lembaga Riset ISA sebelum insya Allah moga-moga di tahun-tahun mendatang kita akan bisa melakukan program ini ke seluruh penjuru dunia. Wah, targetnya gitu dong. Agar anak-anak kita ini siap menghadapi situasi. Karena saya waktu iktikaf tahun 2017 itu saya iktikafnya di Masjidil Haram dan saya lihat anak-anak kecil tuh banyak sekali. Ternyata data Saudi Arabia ada 9 juta jamaah dan sebagiannya adalah anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil lari-lari di Masjidil Haram, menikmati Masjidil Haram, minum zam-zam, ikut tawaf, ikut sa'i. Masya Allah, itu sesuatu yang bagi saya luar biasa. Demikian, Allah alam bisawab, saya kembalikan ke pembawa acara.